Ya. Gimana untuk membuat suatu lagu, menciptakan suatu lagu? Oke. Apa nih harus dipersiapkan? Harus ke gunung dulu? Gimana tuh Riel? Itu dia. Biasanya tiap orang pasti punya alasan yang berbeda dan cara yang berbeda sih biasanya gitu. Jadi ini mungkin yang versi saya. Untuk menciptakan sebuah lagu tuh kalau menurut saya mesti punya niat buat cerita dulu. Jadi memang ada sesuatu yang mau disampaikan gitu. Ada sesuatu yang kita pikirin terus kita pengen sampaikan. Nah, dari situ terus biasanya untuk kan kita mesti dapat tuh si nada-nada atau orang bilang tuh nada hook lah atau gimana, nada yang emosional. Nah, itu tuh yang agak sulit tuh biasanya mesti punya keadaan yang nggak normal. Jadi emosinya mesti agak Jadi berlebih. harus sedih dulu. Sedih banget, marah-marah banget atau apapun itu. Biasanya tuh baru keluarnya agak berbeda tuh dari yang lain. Oh, itu Itulah Pak ya, bikin Iya. mahal suap. behind the skin-nya gitu. Iya. Oke. Terus kalau sudah seperti itu, biasanya pernah nggak ada titik yang, aduh susah banget nih bikin inspirasi lagu karena kan pasti kalau punya label segala macam di deadline gitu. Iya betul. Kadang-kadang bukan cuma masalah deadline sih. Dulu juga pertama kali pas album Bintang di Surga itu deadline-nya lumayan 1 bulan waktu itu. Oke. Masih bisa juga. Cuman kalau yang jadi masalah itu adalah karena kita punya karakter yang kuat. Kadang-kadang karakter yang kuat itu juga yang bikin kita bosan tuh. Ya, jadi kita sendiri nulis itu bosan juga. Kau nulisnya A lagi ya, Oke. Coba pengen berubah jadi B deh atau apa. Ataupun kadang-kadang kosakata kita yang habis. Kan nggak mau ngulang misalnya ada satu lagu kata kuncinya adalah mungkin bila nanti. Nggak mau dong di lagu berikutnya kayak gitu lagi, mesti ada kata kunci yang lain lagi gitu. Nah, itu kosakata itu yang penting juga. Kadang-kadang stucknya karena nggak punya kosakata baru ataupun kadang-kadang juga nggak punya kehidupan yang emosional yang baru gitu. Udah datar hidupnya gitu biasanya. Jadi itu agak-agak juga menjebak tuh biasanya. Oke, selain lagu-lagu Peter Pan, Ariel dan Noah itu yang booming di mana-mana, tapi yang tak kalah keren adalah aksi panggung ya. Rila ini fans-fans menganggap aksi panggung Ariel tuh seperti magic gitu. Nah, sebenarnya apa sih kunci dari performance yang begitu luar biasa? Sebenarnya itu dipelajari juga sih. Jadi pertama kali manggung itu dapat dapat kritikan dari temen. Karena kita kan pertama kali itu manggungnya di kafe dulu. Jadi band kafe belum terbiasa dengan outdoor, belum terbiasa dengan lagu sendiri. Jadi pas pertama kali kita manggung, kita bawain persis betul kayak yang ada di kasetnya gitu. Terus ada yang bilang dengerin kalian manggung tuh kayak dengerin kaset. Gitu. In a good way-nya adalah rapi, in a bad way-nya adalah ya gue dengerin kaset aja ngapain datang ke konsernya gitu istilahnya gitu. Nah jadi di situ baru ada kesadaran, oh iya ya coba pelajarin deh. Kan pasti kalau yang namanya dunia entertain tuh pasti kita berkiblatnya sama kalau nggak Amerika Eropa gitu. Karena mereka duluan kan gitu. Jadi kita lihat apa yang membuat pertunjukan mereka jadi menarik dan segala macam itu dipelajarin tuh. Jadi itu dia makanya kadang-kadang kalau kita bilang kan artis gitu. Seniman itu punya rate yang beda-beda juga karena usahanya mereka itu sendiri. Jadi bukan cuma masalah lagunya doang, tapi juga si performance-nya itu juga berusaha untuk menampilkan suatu performance yang beda dari yang lain gitu. Itu juga Itu punya yang nilai. membedakan setiap musisi ya. Ya, jadi itu mesti dipelajari itu. Ilmu beda lagi. Beda lagi. Oke, bicara soal legend ya Pak Agung Pak Agung juga pasti sudah melalang buana di bidang Pak Agung. Tapi ini kita mau fokus dulu di Ariel. Ariel ini kan, aduh kalau udah dibilang manis garam dan semuanya sudah pernah dirasakan. Udah lumayan tua ya. Boleh nggak kasih? Masih muda katanya. Jiwanya muda nih, kan? Jiwa harus tetap muda gitu. Tapi mungkin yang menonton kita hari ini pengen tahu nih, kalau dari musisi seperti Ariel gitu ya. Apa tipsnya supaya kuat dalam menjalani cobaan dan bisa comeback terus lebih baik bahkan? Wah ini keadaannya bisa beda-beda tiap orang cuman kalau menurut saya sih yang penting niatnya dulu. Biasanya tuh niat awalnya karena saya tuh punya keyakinan bahwa musisi itu kayak istilahnya apa ya? Kayak pekerja cahaya gitu. Jadi tugasnya dia itu memang bawa cahaya ke orang-orang. Jadi menghibur orang tugasnya gitu. Jadi kalau niatnya tetap di sana, kita agak kejaga tuh sama apa yang mesti dilakuin berikutnya gitu. Ada yang ngomongin ini enggak kok. Saya enggak itu. Niat saya kan mau ke sini jadi peduli amat kalau omongan yang ini gitu. Jadi
Mungkin kalau saya pribadi saya berangkat dari sana. Tujuannya di sini mau ngapain? Ya udah pasang kacamata kuda aja. Gitu. Pasang kacamata kuda, pandang di depan ya Riel ya. Karena kan hidup jalanin tidak- terus niat awalnya gitu. Sebagai penghibur, mau menghibur orang banyak, mau memajukan industri musik, ya itu aja pegang. Oke. Kalau ada yang lain-lain, nggak usah didengerin. Malah mengganggu kreativitas nanti Iya, ke depannya. betul. Pak Agung, seprinsip, satu semangat dengan Ariel. Oh iya iya. Jadi memang sebenarnya seperti pencipta lagu ini atau performers ya, pelaku pertunjukan ini memang tugasnya berat banget, ya kan? Ketika pertama tadi masalah pencipta ya. Untuk menciptakan sesuatu itu juga nggak gampang. Tapi juga ada ketika dia sedang mood gitu ya, pasti dia akan cepat menciptakan lagu. Jadi memang ini ada hal-hal yang memang agak unik. Kenapa lagu itu menjadi hal yang penting untuk dinikmati ya. Terus kemudian karena di balik orang menikmati lagu itu ada kerja keras dari pencipta, kan gitu ya. Iya betul. Nah ini yang artinya harus seperti itu. Begitu juga performer sebagai pelaku pertunjukan, sebagai penyanyi atau musisi. Ketika dia perform di panggung, itu kan kesedihan dia harus tidak ditampakkan di dalam di Betul panggung. sekali. Nah itu betul-betul orang-orang yang spesial yang seperti ini. Jadi makanya saya bilang kenapa harus ada penghargaan kepada pencipta lagu, pelaku penyanyi atau musisi gitu ya. Karena tadi mereka punya karya yang dihasilkan yang begitu luar biasa. Nah itu ya Pak. Makanya tadi kenapa harus bayar royalti ya. Mas Ariel tadi, Kang Ariel tadi bilang kata memang sebenarnya tadi karena dia sebagai penghibur ya, dia harus bisa segala bentuk apapun yang bisa ditampilkan. Ya. Gitu. Jadi memang harus penghargaan di sana. Another skill lagi tuh. Beda lagi sama skill nyanyi, beda lagi sama skill nyiptain, skill performing itu performance itu beda lagi. Apalagi kalau itu semua punya satu komplit lengkap, Nah, ya pasti lebih mahal lagi. Nilainya sudah beda satu antara masing-masing posisi ya Ariel ya. Teman-teman semua pasti juga tahu tantangan di industri musik sekarang atau mungkin fenomena ya kita bisa boleh bilang dalam industri musik internasional adalah AI gitu. Jadi AI ini ngeri sedep ya, tapi juga jadi seru karena bisa denger Justin Bieber nyanyi lagu Indonesia, nyanyi lagu Mangu gitu Pak. Jadi kita kan enak juga ya ternyata. Malah bisa disetting nyanyi lagu Jawa bisa. Iya betul. Bahkan kita suara nggak enak jadi enak gitu Real. Betul. Nah ini kan juga suatu hal baru fenomena, tapi sebagai industri musik kita juga harus siap-siap kan, karena teknologi itu ya jangan kita jadi dijajah oleh teknologi, tetapi kita harus memanfaatkan teknologi kan Real. Jangan ditolak juga. Iya betul. Itu berbahaya Kalau juga. Ariel melihat ini seperti apa dari sudut pandang musisi? AI ini, ini kan kemajuan teknologi yang kalau teknologi itu selalu ada aja gitu, selalu ada aja dari yang tadinya pager, abis itu jadi smartphone, dari telepon biasa dulu, abis itu jadi smartphone, yang nggak bisa dihindari gitu. Jadi kita pasti mesti beradaptasi, apalagi dengan AI ini kan gitu, kita pasti mesti beradaptasi. Dan nggak mungkin kita tolak sih pastinya, karena kan kayak kita ngomongin dunia nih, kalau kita sendiri yang nggak ikutin, kita ketinggalan sama yang lainnya. Cuman yang paling penting pasti apapun itu, setiap ada sesuatu yang baru pasti yang paling penting adalah aturannya. Pasti bilang gitu. Jadi aturannya mestinya kayak gimana nih, yang nggak melanggar ke orang lain, yang nggak bikin rusuh ke publik, misalnya tiba-tiba kan, apalagi bukan cuma suara kan ya, visual juga bisa. Gimana, apalagi kalau misalnya informasi yang di mana-mana tiba-tiba ada visualnya siapa ngomong apa, dipercaya sama seluruh publik, itu kan bahaya tuh. Jadi tetap mesti beradaptasi, tapi yang paling penting ya itu aturannya sih pasti. Aduh, kalau aturannya benar, kita ke sebelah nih. Agung, kalau aturan nih sudah ada mengatur tentang AI belum sih Pak? Iya sebenarnya gini, kalau bicara AI ini memang satu perkembangan baru ya. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa sekarang di era revolusi industri 5.0 itu kan transformasi digital tuh begitu pesat ya. Jadi kata kuncinya bertransformasi atau terdisrupsi. Atau tertinggal gitu ya. Nah, perkembangan dari teknologi informasi ini juga berkembangnya kecerdasan buatan. Atau ada seorang profesor mengatakan kecerdasan imitasi, gitu kan. Nah, ini yang jadi persoalan adalah ketika sebuah aplikasi menggunakan AI menghasilkan sebuah musik. Ada satu aplikasi yang mengatakan yang bisa membuat musik dalam hitungan detik. Ketika kita masukkan lirik, lalu kemudian kita pilih genre musiknya apa, dan kemudian kita kasih
beberapa promptnya apa, mau petunjuknya mau seperti apa, kemudian dalam hitungan detik dia lahirlah sebuah lagu. Gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang memiliki hak cipta atas lagu itu? Itu pertanyaannya. Nah perkembangan yang sekarang di beberapa negara bahwa sebenarnya ada persoalan ketika AI tadi ini akan berhubungan dengan namanya text and data mining. Ada data yang diambil dari orang lain. Ketika dia membuat sebuah lagu, pasti dia sistemnya akan mengenerate dari lagu-lagu orang lain, dikumpulin nih, digenerate dan menghasilkan sebuah karya tadi. Karena dia mesti belajar dulu kan ya. Iya. Dia mesti belajar, dia ambil data. Ada data latihnya. Datanya ini bersumber dari lagu-lagu orang lain yang kemudian sama dia digenerate. Nah, ketika dia mengambil data dari tempat lain, ini yang jadi persoalan. Kenapa? Dia akan bersinggungan dengan karya cipta orang lain yang memiliki perlindungan hak cipta. Makanya sebuah perusahaan organisasi perusahaan rekaman di Amerika itu menggugat dua aplikasi AI yang menciptakan musik tadi. Nah, kenapa? Yang harus diatur seperti itu. Nah, jadi sebenarnya yang dikatakan sebagai pencipta itu adalah orang yang memiliki atau yang membuat karya tadi. Nah, kalau bagaimana yang dihasilkan AI? Yang dihasilkan AI itu adalah tidak bisa dikatakan sebagai perlindungan hak cipta, karya cipta. Nah, kalau sekarang orang bikin lirik terus kemudian menggunakan AI, yang diklaim sebagai karya ciptanya itu adalah yang promptnya tadi, yang dibikin liriknya tadi, gitu. Kecuali kalau umpamanya begini, AI digunakan oleh Mas Ariel ya sebagai tools nih, dia mau nyanyi tapi teman-teman bandnya lagi pada cuti, lagi liburan, dia lagi ciptain lagu. Nah, dia nyanyi, dia ciptain lagu, dibikin partiturnya segala macam, terus kemudian pengiringnya pakai AI, kan tetap aja Kang Ariel, Mas Ariel yang sebagai penyanyi atau penciptanya. Nah, itu AI untuk membantu ya Pak. Betul. Nah, jadi artinya tetap bahwa saat sekarang ini juga di beberapa negara, seperti contohnya di Amerika itu, di negara Tennessee, di bagian Amerika, di negara Tennessee itu ada namanya Elvis Act. Jadi melindungi terhadap muka dan suara dari seorang penyanyi gitu ya. Karena apa? Kita juga tadi seperti Mbak tadi bilang, ada Justin Bieber nyanyi lagu Jawa atau lagu Indonesia, itu kan sebenarnya ngambil suaranya dia. Gitu kan? Terus bagaimana dengan ketika orang yang sudah meninggal, terus kemudian suaranya dipakai seolah-olah duet dengan ahli warisnya atau anaknya itu nyanyi bareng. Konser sekarang sudah ada yang seperti itu ya? Sudah ada. Ada beberapa ya. Ada dengan apa? Waktu itu ya. Ya dengan apa disebut metahuman gitu kan. Nah, ini bagaimana pelindungannya? Nah, tentunya kalau seperti itu ya, kalau seperti di negara Amerika tadi ya, tadi ada perlindungan terhadap suara. Data-data yang dimiliki oleh si penyanyi tadi. Nah, di Indonesia kita sedang menyusun norma-norma itu di dalam rancangan undang-undang hak cipta. Jadi itu kita akan atur dan kita masukkan hal seperti yang baru nanti Pak ya? Yang baru tadi. Itu. Kita akan masukkan norma-norma itu. Ya karena betul kata Ariel tadi, harus aturannya dulu nih yang ditegakkan, baru kita ngomongin deh apa ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak boleh. Kalau sekarang umpamanya begini, saya pakai AI, terus saya bikin lirik lagu, terus saya di promptnya bilang pakai khasnya grup band Noah. Ya bisa betul. Bisa begitu. Nanti dia sistem akan mengenerate tuh Noah tuh gimana sih musiknya, bisa jadi gaya tulisnya gimana gitu juga bisa. Tapi Ariel merasa akan tersaing nggak dengan adanya AI ini? Untuk saat ini sih belum ya, untuk saat ini belum. Tapi kan mereka tuh cepat banget perubahan tuh cepat dari 1.0-nya sampai ke 5.0-nya tuh nggak lama. Waktu itu pernah dijebak soalnya gini, jadi ada satu produser gitu, Real ini ada teman saya, dia nulis lagu gitu sendiri, gimana menurut ada lagunya gitu. Oke, kirimin, dengerin. Ini kan AI. Kok tahu katanya gitu. Ngetes ya. Ya sejauh ini sampai saat ini tuh masih bisa tuh kita dengar yang mana yang orang, yang mana yang AI. Kita karena AI itu dia kan pakai algoritma tuh, dia pasti akan cari nada-nada aman yang selalu enak jadi gitu. Untuk saat ini masih begitu tuh. Tapi nggak tahu, jangan kan setahun ke depan, mungkin 6 bulan ke depan udah ada yang versi baru lagi gitu. Karena teknologi
Ya. Tapi sebenarnya sakit hati nggak sih kalau suaranya Ariel nyanyi? Kalau itu Prancis ya, itu kan gitu. mengenai apa IP tadi kan ya. Kalau itu kayak Justin Bieber kan wajahnya, suaranya itu kan dia IP-nya dia gitu. Itu nggak bisa sembarangan dilanggar sih sebetulnya gitu. Betul. Kalau suara saya tiba-tiba juga dipakai orang lain pasti ada keberatan itu pasti. Iya, sakitnya di sini. Itu tadi ya. Bicara soal tadi kan kita bahas aturan dan sebagaimana macamnya begitu ya Pak ya, tentang industri musik yang paling hangat dibincangkan ini adalah royalti. Tapi sebelum kita dalam supaya teman-teman yang lihat mengerti ya, royalti itu apa sebenarnya? Iya, royalti sebenarnya gini, imbalan atas pemanfaatan karya cipta ya, yang memiliki nilai ekonomi, dan itu imbalan yang diberikan kepada para pencipta atau pemegang hak cipta, ya, atas komersialisasi dari karya yang digunakan tadi. Jadi ketika dikomersialkan ya penciptanya harus mendapatkan imbalan gitu. Ya itu yang disebut dengan royalti seperti itu. Oh, jadi penciptanya dapat imbalan gitu ya Pak? Ya, pencipta, pemegang hak cipta dan kemudian juga pemegang hak terkait itu seperti penyanyi, musisi, produser rekaman gitu kan gitu. Dan itu sudah diatur di undang-undang di Indonesia juga ya, dan sudah berjalan. Sudah berjalan. Kita tanya nih pelakunya langsung. Sudah mendapatkan manfaatnya dari royalti, Bapak? Sejauh ini mendapatkan. Berapa kira-kira kalau setahun, boleh tahu nggak? Nominalnya bisa sangat-sangat variatif sebetulnya. Jadi yang saya rasakan betul itu gini. Waktu awal-awal udah pasti besar. Pertama kali Peter Pan dulu gitu. Habis itu ada masa berapa tahun yang lalu, sekitar 2022 tuh kita mengaransemen ulang si lagu-lagu Peter Pan yang lama dengan aransemen baru. Nah pas lagi masa itu naik lagi. Nah, tapi kalau udah lagunya udah lama ya pasti turun sih. Jadi itu akan sangat tergantung. Kalau misalnya tiba-tiba kita keluarin lagu baru, lagu lama tuh bisa naik lagi pendapatannya. Tapi kalau misalnya nggak ngapa-ngapain ya pasti akan turun. Turunnya lumayan drastis pasti. Royalti paling besar didapat dari apa? Royalti paling besar mungkin karena lumayan banyak iklannya. Dari mechanical pasti yang lebih besar sih sebetulnya. Selain penjualan dulu kan mechanical tuh pasti dari penjualan CD dan fisik gitu ya. Kalau sekarang karena memang sistemnya DSP streaming itu memang sangat-sangat berbeda sih sama fisik, itu jauh banget. Jadi akhirnya tetap mechanical juga bukan yang performing, tapi mechanicalnya itu tadi kalau dipakai iklan, dipakai itu kebanyakan sih yang Jadi besar. menarik tuh Pak. Kalau dari tadi pendapatannya naik turun ya. Jangan-jangan pergantian nama dari Peter Pan ke Noah itu karena udah nggak hoki lagi Peter Pan. Bener gitu ya? Mungkin begitu. Sebenarnya enggak sih. Lil mau tanya ya. Kalau sebelah ada yang bilang cuma dapat royalti 125.000, Ariel paling dikit dapat berapa? Oh. Tapi secara pelaku selama ini mungkin nggak sih kita cuma dapat 125.000 per tahun? Sebenarnya mungkin aja kan itu tadi. Kalau lagunya lagi ngetren banget ya mungkin akan tinggi, tapi kalau semua orang udah itu ini mesti dibagi nih. Jadi 160.000 itu apa? Performing rights yang mana nih? Kan kalau lagunya diputar, masternya diputar di restoran itu kan performing juga kan Pak ya gitu. Habis itu ada performing yang khusus buat pertunjukan juga, beda lagi tuh. Nah kalau misalnya yang performing rights yang pertunjukan 160.000 itu kan mesti ditanyain, tapi biasanya itu adalah seberapa banyak orang menyanyikan kita di panggung. Karena kan ada waktu itu Teh Meli sempat cerita lagunya itu lumayan kencang di Spotify gitu. Tapi kenapa performingnya kok kecil banget ya yang pertunjukannya gitu. Jadi ada juga lagu-lagu yang orang lebih senang dengerin aja. Tapi untuk bawain di panggung tuh kayak mungkin susah banget. Wah nggak mungkin gue bawain. Susah bawainnya gitu. Atau mungkin ini lebih enak gue dengerin daripada gue bawain di panggung gitu. Jadi ada keadaan-keadaan itu loh. Tapi gitu. memang relate sih. Kadang-kadang saya juga kalau di mobil dengerinnya lagu ini, tapi kalau mau konser pengen yang upbeat gitu kan. Betul. Jadi kalau di mobil dengerin lagu tenang, tapi mau nonton konser cari yang seru lagu-lagunya gitu. Jadi 160.000 itu apa dulu nih pertunjukan? Oke, pertunjukan. Apakah lagunya lagi tren apa enggak? Itu kan sangat mempengaruhi sebetulnya gitu. Tapi juga mesti dicek tuh penciptanya. Jadi kalau misalnya di performing rights segitu, apakah di mechanicalnya juga segitu? Apakah di performing yang di restoran dan segala macam tadi itu juga segitu?
itu juga sebenarnya bervariasi itu. Bisa jadi si performing rights di pertunjukan 160.000, mechanicalnya bisa jadi 300 juta gitu. Bisa jadi ya. Oh, berarti jadi tahu nih ternyata royalti itu tidak hanya performing rights saja ya. Iya. Banyak ya. Coba Banyak. kita tanya ini yang punya aturan. Yang ngurusin yang ngurusin. Karena ya saya juga karena hooknya beritanya keluarnya performing rights, jadi mikir ternyata musisi sama penyanyi itu mungkin dapatnya performing rights ya. Jadi nggak ada yang lain gitu. Jadi kasihan banget ya pencipta lagu ternyata. Tapi enggak ya Pak ya, banyak ya. Ya sebenarnya kalau bicara industri musik, bicara hak ya, bicara lisensi terhadap musik itu ada mechanical untuk yang rekamannya, terus kemudian ada performing untuk kalau di undang-undang disebut dengan layanan publik bersifat komersial yang didengarkan di kafe, pertunjukan musik dan yang kaitan dengan ke publik ya. Terus kemudian juga ada synchronization right. Sinkronisasi itu biasanya untuk yang kalau ada film, ada musik soundtrack itu bisa atau ada back sound musik dari sebuah film itu masuk ke dalam synchronization right. Terus ada master right, itu master rekaman yang dimiliki ya. Bahkan kalau di luar negeri juga ada yang namanya print right. Print right itu seperti lirik lagunya ya, yang kemudian itu contohnya di YouTube itu ada lirik lagu tuh itu masuk ke dalam print right gitu. Atau kalau dulu banyak orang menjual lirik-lirik lagu dalam bentuk buku di toko-toko buku ya, itu masuk ke dalam kategori print right. Kalau yang kaitan yang sekarang ini kan yang banyak yang diakses itu adalah kaitannya dengan performing right ya. Yang salah satu di dalamnya ada pertunjukan musik atau konser musik. Nah, seperti itu. Jadi itu hak-haknya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara tadi dia mendapatkan uang itu dari mana? Yang mana nih? Gitu kan, itu kan banyak sekali yang akan dia dapatkan gitu kan. Nah tadi kalau seperti kata Mas Ariel tadi, kalau maunya pertunjukan ternyata lagu dia nggak dibawakan ya, dia pasti akan sedikit gitu kan, pasti akan sedikit mendapatkan royalti, tapi dia akan mendapatkan royalti dari bentuk yang lain. Berarti cukup jelas ya ternyata aturannya itu Pak sebenarnya yang terkandung di dalamnya. Tapi kenapa ada ribut-ribut sih Ril? Sebenarnya kalau dari sama Mas Ahmad Dhani ribut apa? Kalau dari pendapat saya sebenarnya itu jelas untuk orang yang memang berkecimpung di sana. Orang yang berkecimpung di situ tuh akan tahu itu gitu. Yang jadi masalah kemarin sebetulnya adalah gini, sebetulnya saya lihat dulu dari tanggapan masyarakat ya. Jadi ada tanggapan masyarakat itu yang menjadi salah, itu yang sangat saya sayangkan sebetulnya, karena hak cipta itu lumayan rumit. Dia lumayan kalau binatang itu agak unik gitu istilahnya. Haknya tuh unik gitu. Jadi nah itu tuh mesti dijelaskan dengan menyeluruh tuh baru bisa orang berpendapat mana yang betul, mana yang tidak betul gitu. Jadi kemarin itu terlalu gamblang, misalnya ini yang saya sayangkan itu adalah kayak bahwa kalau mau nyanyiin lagu orang mesti izin dulu. Itu kan kalau ditangkap oleh logika yang sederhana, udah pasti itu ya kan punya orang ya, kalau mau pakai izin dulu dong. Tapi kan yang jadi masalah yang mana nih? Apakah yang mechanical atau yang performing? Performing yang mana? Performing yang di restoran dan horeca, atau performing yang di live panggung pertunjukan gitu? Yang mana itu? Itu mesti dibedain. Jadi itu yang disayangin. Jadi pertama kali yang dilemparkan adalah itu. Pokoknya kalau mau nyanyi lagu orang ya izin dulu dong gitu. Nah itu memberatkan. Itu bagi bisa penyanyi menjadi salah persepsi gitu menurut saya gitu. Jadi pada saat yang menjadi masalah sebenarnya adalah mengenai performing rights yang sejauh ini umumnya di seluruh dunia yang saya tahu ya gitu adalah yang kalau orang mau nyanyiin bawain lagu orang itu nggak harus izin dulu ke penciptanya, langsung nelfon gitu istilahnya. Cuman nyanyiin dan bayar lewat istilahnya kalau di luar tuh PRO ya Pak ya. Di sini LMK namanya gitu. Itu dipermasalahkan sekarang gitu. Disamain jadinya gitu. Jadi bisa disimpulkan collectingnya yang bermasalah. Kalau yang masalah komunikasinya menurut saya itu yang jadi masalah adalah nggak dipisahin tuh yang mana sih sebenarnya yang jadi masalah nih sekarang gitu. Mestinya pada saat itu diomongin bahwa mesti minta izin dulu tuh, ini lagi ngomongin yang performing nih gitu. Waktu itu kan cuma semuanya jadi gitu digelontorin, mesti izin dulu.
Ya kalau misalnya ada orang lain mau nyanyiin lagu saya, dia mau cover di YouTube gitu misalnya, itu memang dia mesti izin. Cuman untungnya YouTube punya mekanisme yang bagus sehingga bisa diakalin walaupun dia nggak izin dulu gitu. Tapi kalau misalnya ada orang lain mau nyanyiin lagu saya buat dia rekam ulang, dia mau bikin master ulang segala macam, itu mesti izin, nggak mungkin nggak izin, harus. Cuman kalau misalnya ada orang katakanlah di Irian Jaya misalnya satu, habis itu ada di Sulawesi satu, ada di Sumatera Barat satu gitu. Dalam waktu bersamaan jam 9 malam tepat mereka mau nyanyiin gitu. Iya jangan telepon saya nggak mau ditelepon juga. Saya udah punya perwakilan. Mencari efektivitas aja. Ya gitu. Itu kalau nggak salah Pak ya. Iya. Takut saya salah tuh di tahun 1800 sebenarnya di Eropa itu udah diobongin masalah performing rights ini. Karena sifatnya yang massal dan luas dan bisa bersamaan itu gitu. Jadi mereka berkesimpulan bahwa ini harus secara kolektif gitu. Nggak mungkin satu-satu gitu. Jadi harus kolektif. Nah itu yang diomongin sebetulnya. Nah itu yang kemarin menjadi masalah bahwa ada pemikiran baru. Ada pemikiran baru yang kemudian menggunakan penafsiran baru dari undang-undang yang udah ada. Itu aja sih yang menjadi masalah kemarin. Nah makanya kemarin kita berterima kasih juga sama dari pemerintah, dari DJKI juga menjelaskan yang sebenarnya itu harusnya kayak gimana sih gitu. Karena yang ngomong nih sama-sama musisi kan. Jadi masyarakat tuh kita percaya gitu musisi ya? yang mana nih ya gitu. Akhirnya kita bilang makanya mesti pemerintah yang ngasih tahu nih gitu. Baik, sejauh ini sudah seperti apa Pak langkahnya untuk meredam konflik di lapangan ini? Enggak, tadi saya mau ngobrol sedikit tadi. Oh ya. Yang masalah bagaimana di luar negeri kenapa adanya performing awalnya. Oh ya. Itu sebenarnya peristiwanya di tahun 1847. Ya, itu ada beberapa komposer dan pencipta itu duduk di sebuah kafe namanya Cafe The Ambassadors. Nah, di situ ternyata dia lihat orang lagi manggung bawain lagu mereka. Gitu kan? Nah, ini salah satu komposer ini namanya Bogart, itu dia menuntut nih pemilik kafe tadi namanya Morel. Terus kemudian dia dituntut di pengadilan. Nah, terus kemudian dari situ dia tuntut pengadilan, sampai tingkat banding itu dimenangkan. Bahwa benar itu ada pemanfaatan, kafe tadi melakukan pemanfaatan lagu untuk menarik pelanggan atau pengunjung datang ke kafe tersebut. Jadi orang datang ke situ karena menikmati lagu dan kemudian bisa sambil menikmati makanan yang disediakan. Nah, itu sampai akhirnya pada tahun 1850 itu lahir yang pertama kali lembaga manajemen kolektif di Prancis, itu namanya SESM. Ya, itu untuk SESM ini organisasi atau LMK yang pertama kali yang mewakili kepentingan dari pencipta, komposer dan publisher. Nah, disitulah pertama kali dilihat bahwa ini kaitan dengan performing itu perlu diatur. Nah, itu yang historisnya seperti itu. Nah, kembali ke bagaimana di undang-undang kita. Ya, undang-undang kita juga sudah di dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 ini kita lebih memperinci dari ketentuan undang sebelumnya. Jadi kalau orang bilang suasana kebatinan pada penyusunan RU itu kan banyak musisi yang ingin supaya haknya juga para pencipta, kemudian penyanyi juga haknya juga harus dilindungi gitu kan. Tapi di lain pihak juga di sana ada persoalan bahwa pengguna atau orang yang akan membayar royalti kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif pada masa itu, mereka juga ingin nyaman. Artinya apa? Mereka mau nih seperti tempat karaoke, restoran, mereka mau bayar royalti. Tapi mereka juga punya kenyamanan dalam melakukan pembayaran. Dalam artian dia nggak mau dalam satu hari itu ada LMKA datang bayar ditagih royalti, besoknya ini, dan ada pencipta yang langsung datang ke dia untuk bayar. Nah, di sini jelas bahwa perlu ada satu sistem yang memang memudahkan semua pihak tapi tidak melanggar. Nah, jadi seperti Mas Adil tadi bilang, ya kita harus dudukkan dulu mana yang performing, mana yang mechanical. Karena ini ada perbedaan di dalam memperlakukannya, gitu kan? Tapi ini sudah dilakukan ya Pak ya? Ya sekarang sudah diatur. Sekarang seperti contohnya sekarang gini, ketentuan undang-undang hak cipta sudah mengatur norma-normanya. Kemudian secara
teknisnya diatur di dalam peraturan yang ada di bawahnya lagi, peraturan pemerintah, dan kemudian ada lagi peraturan menteri di bawahnya. Nah, jadi kalau kita ngelihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu kan paling tinggi Undang-Undang Dasar 45, kemudian undang-undang, peraturan pemerintah. Jadi jangan lihatnya undang-undang aja, tapi di bawahnya juga ada aturannya. Yang sekarang kan ada sebagian orang melihat undang-undangnya saja, satu pasal bahkan. Kadang-kadang. Tapi ada penafsiran yang memang kan gini, undang-undang itu karena sifatnya dia akan menjangkau ke depan, dia tidak mungkin merumuskan norma teknis. Dia bisa norma umum yang kemudian diimplementasikan pada norma-norma yang teknis di bawah undang-undang. Baik. Kita masuk ke Q&A, Real, boleh ya? Boleh, silakan. Q&A yang pertama dari Nadia Arista. Gimana kalau suara Bang Ariel ditiru AI, takut atau tertantang? Tertantang ya? Sebenarnya lebih gimana kalau suaranya ditiru AI? Sebenarnya lebih kegunaannya buat apa tuh? Kalau kegunaannya buat yang seru-seru aja, tapi kalau dipakai buat nipu atau dipakai buat kriminal kan bahaya. Enggak, sekarang kalau yang paling menarik dibuat jingle, Pak. Itu tuh Bang Ariel aja pakai Mas Ariel pakai jinglenya pakai Ariel loh, mana pakai AI. Iya betul. Ya, merugikan lah ya, Ariel ya. Sebenarnya ya tertantangnya tuh agak membingungkan ya, tertantangnya gimana? Lebih ke apa itu tadi? Sebenarnya lebih pengen tahu aturannya, tolong dijagain hak-haknya, apalagi kan kalau saya kan sebagai istilahnya selebriti itu punya IP. Nah jadi kan IP-nya itu mesti dilindungi tuh gitu. Suara saya kan IP, muka juga IP juga gitu istilahnya. Itu lebih itu sih sebetulnya mikirnya. Tantangan bagi negara ya untuk tantangan bagi negara sebetulnya untuk membuat regulasi deh, Pak. Yang kedua ada lagu apa yang paling mewakili perjalanan hidup yang terpenting, boleh diceritain nggak? Ini masih saya nih. Iya, masih Ariel. Oke, lagu apa yang paling mewakili perjalanan hidup yang terpenting? Wow, berat ini. Susah, nggak bisa satu lagu gitu. Nggak salah satu, mungkin salah satu lagunya yang paling gitu, Real, yang paling menginspirasi. Boleh ceritain nggak kenapanya gitu? Kalau lagu yang paling menginspirasi, Mimpi Yang Sempurna pasti. Soalnya itu lagu yang pertama. Lagu yang pertama tuh punya pengalaman yang beda gitu. Kayak apa ya, kayak pertama kali divalidasi gitu bahwa jadi saya ingat banget tuh bahwa pertama kali saya lagunya Peter Pan pertama kali keluar, Mimpi Yang Sempurna di radio, itu saya sama pemain gitar naik motor berdua jalan pulang gitu. Kita seneng banget dengerin, habis itu Uki tuh bilang, wah sekarang jadi pencipta lagu ya gitu. Jadi di situ tuh ada perasaan, sekarang pencipta lagu ya gitu. Jadi rasanya beda. Ya. Jadi apa? Mimpi yang sempurna ya. Kalau bagi saya mimpi yang sempurna itu tidur 8 jam, Pak. Mimpinya masih sempurna. Mimpinya masih sempurna. Deep sleep ya, Pak. Deep sleep. Zaman banyak orang deh kayaknya. Kayaknya itu bisa satu tuh. Itu ya satu. Ada lagi nggak? Udah. Ada banyak sebetulnya, cuman ya kebanyakan tadi ceritain. Tapi kalau misalnya Ariel ditanya ya, Jumbo. kalau Pak Gue ini duluan apa? Nyanyi. Nyanyi Jumbo. Ada request nyanyi Jumbo. Kayak pendek aja kali ya. Lihat ke sana tuh, lihat sini. Oke. Oh ke situ malah, oke. Dikit aja. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Segitu dulu kayaknya. Oke, boleh tepuk tangan dong. Tapi sebenarnya memang sekaligus mau kasih tahu. Jadi sebenarnya nanti tuh Jumbonya mau bikin konser. Oke. Jadi akan ada bikin konser. Nah nanti di situ baru saya nyanyi full tuh si lagu itu. Apa untuk musikal itu seperti musikal? Belum musikal. Rencana ke depannya akan musikal kalau makin bagus lagi. Tapi kalau salah memang konser musiknya dulu. Oke. Keren banget. Ya karena perbincangan kita hari ini juga merupakan untuk ya edukasi ya kepada masyarakat juga penonton. Ariel, ada yang ingin disampaikan lah nggak kepada insan musik Indonesia dan juga mungkin penikmat musik Indonesia atas segala dinamika yang ada di Indonesia saat ini, dan ada yang ingin disampaikan tidak, Ariel? Ya sebenarnya ada bagusnya polemik ini, jadi karena kesadaran terhadap hak cipta semua orang juga lebih aware lagi jadinya. Kayak di postingannya Visi kemarin juga pas kita ngasih sebuah penjelasan gitu,
ada banyak yang bertanya tuh, malah banyak itu adalah pelaku bisnis restoran dan segala macam, karena memang betul mereka juga banyak yang belum tahu harus bayar ya. Oh, kalau harus bayarnya kemana ya gitu. Nah, jadi ada bagusnya, cuman ya itu tadi jangan sampai merugikan banget gitu, karena kan ada yang dituntutnya sampai miliaran gitu kan gitu. Jadi untung cepat dari pemerintah untuk ngasih tahu juga bahwa harusnya begini, harusnya begitu. Mudah-mudahan ini lagi proses kasasi juga, mudah-mudahan cepat selesai. Untuk yang mencintai musik Indonesia juga mudah-mudahan juga lebih tahu juga, karena mereka lebih tahu, mudah-mudahan mereka lebih mencintai lagi musik Indonesia akhirnya gitu. Dan mudah-mudahan juga kalau ini cepat selesai. Saya sih cuma khawatir, takutnya kalau polemik ini berkepanjangan, orang jadi takut nyanyiin lagu bahasa Indonesia. Betul, jadi 2 tahun lagi atau setahun lagi pada takut jadi takutnya malah mendingan nyanyiin lagu luar deh, nggak ada masalah gitu. Karena kan industri musik Indonesia tuh di Asia sendiri juga lumayan kenceng loh gitu. Kita salah satu yang pendengarnya banyak banget dan masih senang dengan musik dalam negeri. Banyak negara lain yang udah lebih suka musik luar daripada musik dan kita harus bangga dengan itu ya. Ya, dan itu mesti dijaga sih sebetulnya gitu. Karena prinsipnya adalah musik itu untuk mempersatukan, bukan memperpecah. Ya, betul. Pak Agung, ada pesan untuk masyarakat terkait hak cipta ini? Pesannya nikmati karyanya dan pahami hukumnya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kita bisa menikmati karyanya Mas Ariel, tapi juga kita harus tahu bagaimana ketentuan yang berlaku. Jadi sekarang kita punya sistem undang-undang hak cipta, ada ketentuan yang berlaku. Kalau memang ada hal-hal yang masyarakat yang tidak sepakat dengan ketentuan yang berlaku sekarang ini, ya silakan berikan masukan kepada pemerintah. Dan kita juga sekarang ini sedang ada revisi undang-undang hak cipta yang menjadi inisiatif DPR, ya, dan pemerintah juga akan memberikan masukan kepada DPR terkait dengan rancangan undang-undang hak cipta. Jadi silakan memberikan masukan untuk kebaikan dan kemajuan industri musik ke depannya. Satu lagi Pak, masukan dari saya langsung sekarang. Lupa dari tadi udah ngomongin tentang ini kinerja LMK. Itu juga kayaknya mesti cepat itu kita. Itu juga kinerja LMK dan LMKN itu juga sudah banyak masukan. Itu juga artinya sekarang di tataran implementasi yang sekarang ini perlu lebih diperkuat lagi. Ya, itu saja.